Sinta bertanya dengan bingung, "Tuan Renza, apa maksudmu?" Tama berkata, "Lihat, orang-orang kaya atau keluarga kaya yang biasanya kita hubungi. Apa yang paling mereka sukai adalah menggunakan uang untuk menghasilkan uang. Sama seperti orang Yahudi, mereka dilahirkan untuk menghasilkan uang, dan mereka dilahirkan dengan uang. Mereka akan menggunakan uang itu untuk menghasilkan lebih banyak uang, yang membuat mereka hanya suka menghabiskan uang yang dapat menambah nilai dan membawa kekayaan yang lebih besar, sehingga mereka benar-benar tersiram di dalamnya." Berbicara tentang ini, dia berkata lagi, "Jika sebuah keluarga telah melihat terlalu banyak uang untuk waktu yang lama, itu hanya permainan angka, sehingga uang benar-benar dihabiskan untuk konsumsi murni, atau di tempat-tempat di mana itu tidak dapat tercermin dalam nilai konkret sama sekali, apa yang akan terjadi?" Konsumsi murni. Sinta mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tetap saja sedikit bingung, dan berkata dengan malu, "Tuan Renza, maukah kamu menjelaskannya?" Tama berkata dengan serius, "Untuk memberikan contoh paling sederhana, aset keluarga Rothschild lebih dari 10 triliun dolar AS ditempatkan di industri yang dapat mencerminkan nilai, seperti investasi batu dan tambang, berinvestasi dalam daftar perusahaan Fortune 500. Perusahaan, atau secara langsung mendirikan bank, melalui bank untuk meminjamkan uang kepada perusahaan lain dengan imbalan bunga tinggi atau bahkan ekuitas, bahkan jika uang itu dihabiskan, itu masih bisa dihitung dengan kepala sendiri. Ini tidak lebih dari bentuk konversi aset. Misalnya, saya punya uang tunai 100 juta dolar, dan kemudian menghabiskan 50 juta dolar untuk membeli rumah mewah di New York, dan kemudian mengubah total aset saya menjadi 50 juta tunai, 50 juta aset tetap. Atau, saya menukar 20 juta dolar untuk sebuah rumah, 20 juta dolar untuk saham, 20 juta dolar untuk 20% kepemilikan sumur minyak, 20 juta dolar untuk lukisan seorang pelukis terkenal, dan kemudian menyimpannya. 20 juta uang tunai digunakan sebagai modal kerja. Jadi, meskipun saya telah menghabiskan 80 juta dolar, saya sebenarnya hanya memegangnya dalam bentuk yang berbeda, dan bahkan mungkin terus meningkat nilainya di masa depan." Berbicara tentang ini, dia berkata, "Tetapi, jika saya menggunakan 80 juta dari 100 juta dolar AS untuk membudidayakan sekelompok tentara mati yang tidak dikenal, 80 juta dolar AS ini diubah menjadi kekuatan tempur, siapa yang tahu? Ketika orang lain mengukur aset saya, mereka akan mengira saya hanya punya 20 juta dolar AS. Namun, jika saya mau, orang-orang mati ini yang saya habiskan 80 juta dolar AS untuk membangunnya, mereka dapat dengan mudah membunuh 10 orang yang disebut kaya dengan aset 100 juta dolar AS tanpa berkedip." Ketika Sinta mendengar ini, memikirkan apa yang terjadi pada keluarga kakek Tama beberapa waktu lalu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berkata dengan ngeri, "Tuan Renza, aku mengerti maksudmu." Maksudmu mengatakan, mungkin ada beberapa keluarga top yang telah melampaui tahap menunjukkan kekuatan mereka dengan mengumpulkan uang. Sebaliknya, mereka mungkin telah mengubah sejumlah besar dana menjadi kekuatan tempur yang tak terduga kuat. Ya, Tama mengangguk. Ini adalah konsep tanpa dasar. Sama seperti saya, dalam beberapa bulan terakhir, dana yang saya, secara langsung dan tidak langsung, diinvestasikan di front kataklismik telah jauh melebihi 10 miliar, dana ini sama sekali tidak datang melalui tangan saya, dan kekuatan tempur yang dibentuk oleh kataklismik front tidak akan diubah menjadi kekayaan untuk peringkat daftar orang kaya. Jika dalam beberapa tahun, saya telah berinvestasi lebih dari 100 miliar, atau bahkan triliunan dana di kataklismik front, atau organisasi serupa lainnya, tapi aset saya sendiri yang bisa diverifikasi hanya 100 miliar, lalu di mata orang lain, saya mungkin juga seorang miliarder, tetapi kekuatan saya yang sebenarnya mungkin tidak sebanding dengan seorang triliuner. Berbicara tentang ini, dia menambahkan, organisasi misterius yang menyerang keluarga kakek saya,
mungkin telah mengolah tentara yang mati sendirian selama 1 atau 300 tahun, dan mereka telah membudidayakan tentara mati dalam jumlah yang tidak diketahui di seluruh dunia. Dalam 2 atau 300 tahun ini, investasi mereka pada tentara yang mati jelas merupakan sosok astronomi yang sangat menakutkan. Tetapi angka-angka ini tidak dapat dimasukkan dalam daftar orang kaya. Mungkin dana yang mereka investasikan untuk efektivitas pertempuran selama beberapa ratus tahun terakhir, diubah menjadi daya beli dolar AS hari ini, mungkin lebih dari total aset seluruh keluarga Rothschild. Jadi, jika Anda hanya melihat aset, Anda mungkin bahkan tidak dapat menemukan puncak gunung es dari keluarga ini. Dihadapkan dengan raksasa yang tidak terlihat, apa yang disebut keluarga Rothschild yang terkenal? Organisasi misterius ini adalah keluarga nomor 1 yang sebenarnya di dunia. Ketika kamu ingin memainkannya, mereka adalah kejahatan nomor 1 di dunia. Di mata kebanyakan orang, kekayaan adalah simbol kekuatan, tetapi Tama tidak pernah mengambil uang di matanya. Fakta juga telah membuktikan kepadanya berkali-kali bahwa uang bukanlah segalanya setiap saat. Misalnya, Daron Fei, bagaimana jika dia bernilai triliunan? Masih harus buru-buru merogoh kocek lebih dari 200 miliar dolar AS untuk membeli pil peremajaan. Bahkan paman tertuanya, Marshall, bersedia membayar lebih dari 300 miliar dolar AS dengan imbalan pil peremajaan belaka. Secara teori, selama Tama mau, dia bisa menggunakan pil peremajaan untuk mengumpulkan semua kekayaan orang kaya dan tua di dunia. Dalam hal ini, kekayaannya mungkin akan segera melampaui keluarga kakeknya, melampaui keluarga kerajaan Saudi, dan bahkan melampaui keluarga Rothschild. Namun, ketika Leo memberinya 10 miliar, dia tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Bagaimana jika dia memiliki lebih banyak uang daripada keluarga Rothschild? Menjual pil peremajaan tanpa menahan diri pasti akan mendorongnya ke garis depan, dan uang ekstra yang dia hasilkan tidak hanya tidak akan berguna baginya, tapi akan menarik banyak incaran dan pengintipan. Oleh karena itu, menurut Tama, hal terpenting baginya dalam langkah selanjutnya adalah bukan untuk menemukan cara untuk menghasilkan lebih banyak uang, tetapi untuk melakukan lebih banyak akumulasi kekuatan selain kekayaan. Hanya dengan cara ini dia dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi raksasa yang tidak dikenal itu. Pada saat ini, Sinta, yang berada di sampingnya, akhirnya mengerti apa yang benar-benar dikhawatirkan Tama. Jadi, dia berkata kepadanya dengan sangat tegas, "Tuan Renza, jangan khawatir. Tidak peduli lawan seperti apa yang kamu hadapi di masa depan, selama aku masih di keluarga Fei pasti akan berada di sisimu, maju dan mundur bersamamu di setiap saat." Tama mengangguk ringan dan tersenyum acuh tak acuh, untuk maju dan mundur bersama. Mungkin itu sama saja dengan pergi ke bencana bersama, atau untuk berbagi kekayaan dan kehormatan. Saya harap saya bisa memenuhi kepercayaan Anda. Sinta berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Renza, aku percaya pada kekuatanmu. Dengan restumu, keluarga Fei pasti akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa." Tama tersenyum tanpa komitmen dan kemudian menunjuk ke tangannya. Dia berkata dengan serius, "Kakekmu adalah orang yang baik. Dia pasti tahu bahwa kamu melakukan perjalanan khusus ke Hong Kong untuk membantuku, dan dia pasti tidak akan mengatakan tidak. Jadi setelah kamu kembali, kamu tidak boleh memberitahu dia bahwa aku memberikan ini kepadamu. Kamu punya pil penghemat darah. Jika dia bertanya tentang aku, kamu bisa mengatakan bahwa ketika aku melihatnya, aku akan menunjukkan sesuatu kepada keluarga Fei." Sinta tidak menyangka Tama akan berpikir begitu serius, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih dan hormat, "Baik, Tuan Renza, saya akan mengikuti perintah Anda." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.